Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Azizah dari kelas 2022B dengan NIM 2205111146. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari masa ke masa, kalian ada yang tahu nggak? Apakah kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat gagasan-gagasan baru yang dirancang secara bersamaan dengan memikirkan kekurangan serta kelebihannya secara matang, sehingga dapat menjadi suatu konsep yang tepat dan dapat digunakan dalam proses pendidikan di Indonesia. Kurikulum tidak hadir secara tiba-tiba dalam masalah pendidikan nasional, melainkan kurikulum harus dirancang dan dipersiapkan sebaik mungkin sesuai dengan perubahan. Kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam dunia pendidikan sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depannya, agar berjalan menjadi lebih baik dan maksimal. Dalam pengaplikasian kurikulum dikembangkan di sekolah untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, karena hal tersebut berkaitan satu sama lain di dalamnya dan menjadi acuan semua pihak yang berperan dan melaksanakan kurikulum yang berlaku. Awal mula Indonesia membentuk kurikulum pendidikan ialah pada tahun 1947 yang diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Kurikulum ini pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda dan Jepang, karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan dengan bergantinya nama menjadi Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1944. Ciri dari kurikulum ini adalah 15 pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pembelajarannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan itu penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Kurikulum tahun 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengombinasikan antara kurikulum tahun 1975 dan kurikulum 1984 antara pendekatan proses. Kurikulum tahun 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian KBK tahun 2004 dan KBK tahun 2006 atau versi KTSP berorientasi bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya sendiri dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi misi, struktur muatan kurikulum, beban pelajar, kalender pendidikan, hingga perkembangan silabusnya.
Inti dari kurikulum tahun 2013 adalah terletak pada upaya penyederhanaan dan tematik atau integratif. Hal ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.